Halo, shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Salam sukacita kembali. Dimanapun Anda berada, Yesus kita tetap baik. Puji Tuhan, saya Henry Indrawan di dalam acara saya Panggilan Iman. Dan saat ini saya selalu membagikan berkat renungan firman yang menguatkan iman kita. Dan tema yang saya bawakan berbicara tentang kenalilah serangan iblis dan mendekatlah kepada Tuhan Yesus. Kita ingat tentang kisah waktu Tuhan Yesus berada di kayu salib, di mana iblis menyerang pada bagian kepala, tangan, kaki, lambung, dan punggung. Tahukah saudara, Tuhan Yesus saja dicobai, kita juga tidak lepas dari pencobaan. Pencobaan dari diri kita, pencobaan juga dari tipu daya iblis. Jadi kenalilah serangan iblis dan lawanlah dengan kuasa nama Yesus, kuasa darah Yesus. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk mendengar renungan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami datang kepadamu. Roh Kudus, ajar kami. Berikan hikmat, pengertian sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah yang mendengar YouTube ini, siapapun kami, membuka hati. Dijamah Roh Kudus. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, agar firman itu ada kuasa. Dan kami bisa mengalami kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, ada beberapa ayat firman Tuhan mengenai topik yang kita bahas tentang kenalilah serangan iblis dan lawanlah dengan kuasa nama Yesus dan tetap mendekat kepada nama Tuhan. Yang pertama, iblis menyerang pada waktu Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu di bagian kepala, di mana dikatakan di dalam kitab Roma pasal 11 ayat 34, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya. Tahukah saudara, Tuhan Yesus itu begitu solid dengan Allah Bapa. Hakikatnya adalah Allah, tidak bisa terpisahkan. Tentu Tuhan Yesus berpikir apa yang kehendak Bapa. Namun iblis berusaha memakai manusia untuk membocorkan pikiran Tuhan Yesus dengan cara menaruh duri atau mahkota duri di atas kepala Tuhan Yesus. Namun Alkitab sudah mengingatkan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Tidak ada, saudara. Jadi iblis berusaha untuk menghancurkan pikiran Yesus dengan mahkota duri. Demikian kita orang-orang percaya tidak lepas dari yang namanya hasutan atau intimidasi di pikiran kita. Kita orang percaya, kita hamba-hamba Tuhan tidak lepas. Kita tidak kebal juga dengan segala pencobaan, segala dosa atau segala pergumulan, persoalan yang dimana iblis selalu mencari waktu yang baik untuk menjatuhkan kita. Tapi percayalah, Roh Kudus, guru kita yang akan menuntun kita kepada Tuhan. Jadi saudara, jangan mau kita terus diintimidasi dengan ketakutan, dengan kengerian, dengan kebimbangan, kekhawatiran, apalagi kita kehilangan pengharapan di dalam Yesus. Hati-hati, jangan sampai lawan dia dengan kuasa nama Yesus. Ini medan peperangan kita, ada di pikiran. Biarlah pikiran Tuhan ada di pikiran kita. Yang kedua, iblis menyerang pada waktu di kayu salib, yaitu tangan. Tahukah saudara, di dalam kitab Matius 14 ayat 14,
di mana Tuhan memberikan 5.000 orang karena mereka banyak yang mengikuti Yesus karena kuasanya, karena pengajarannya berbeda dengan ahli Taurat. Sehingga satu harian dia mengikuti Yesus tentu lapar. Dan Yesus melihat mereka. Di ayat 14 ini, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi artinya Tuhan tangannya selalu menolong, selalu mengasihi, selalu memberi. Kita orang-orang percaya pun harus demikian. Keselamatan memang tidak dari perbuatan baik, karena keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Karena Dia itu kasih, kita pun juga menyalurkan kasih. Jadi iblis berusaha untuk mematahkan tangan Tuhan Yesus supaya terhenti segala visi Bapa di sorga, hakikat Allah yang sempurna. Ingat, Yesus tidak bisa dipisahkan dengan hakikatnya, tapi Dia menjadi teladan bagi manusia. Kita menjadi pengikut, kita mau belajar teladan seperti Tuhan Yesus. Dia mau berusaha iblis patahkan, supaya manusia tidak suka memberi, jadinya kikir atau pelit, hanya memuaskan kepentingan diri sendiri, memanfaatkan banyak orang lain, dan juga melakukan niat jahat. Tapi kita tidak demikian. Mari suka memberi, mari suka mengasihi. Apapun yang kita bisa lakukan, tidak harus berupa uang, tapi apa yang kita alami, yang kita miliki, lakukanlah dengan setia. Seperti Yesus tergerak hatinya, Dia mau memberi, dan Dia juga melakukan mujizat, sehingga orang lain atau orang yang sakit disembuhkan. Yang ketiga, iblis menyerang kaki Yesus, di mana Matius 3 ayat 3 juga berkata, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ini nubuatan di mana Tuhan Yesus akan menggenapi dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Kejadian sampai kitab Wahyu, sebab manusia tidak ada yang sanggup. Jadi Tuhan Yesus datang dari sorga, menjadi teladan bagi manusia. Dan tentu Dia selalu mengerjakan, melangkah, mengajar, memberitakan kabar Injil, kabar sukacita. Dan iblis pada waktu di kayu salib mematahkan kaki Yesus, supaya pengikut atau supaya orang-orang yang percaya membatalkan visi Allah. Dan kita rindu, kita harus belajar seperti Yesus. Apapun keadaan yang kita hadapi, ayo kita mau mengajar orang lain, ayo kita mau beritakan kabar sukacita, kabar kasih Yesus. Kita mau melangkah, kita mau persiapkan jalan bagi Tuhan. Ini adalah ayat nubuatan, di mana kita harus persiapkan dengan cara kita mau mengajar, memberitakan Injil. Yang keempat, iblis menyerang Tuhan Yesus pada waktu di kayu salib, yaitu lambung. Ya, lambung di sini berbicara tentang di mana Tuhan Yesus pada waktu berpuasa dan Dia dicobai selama Dia masa puasanya. 40 hari tentunya Tuhan Yesus berpuasa, dan iblis datang. Kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Tapi Yesus selalu menang dalam pencobaan. Yesus berkata, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya Yesus tidak hanya fokus kepada makan atau minum, sekalipun itu penting, tapi yang lebih penting adalah kehidupan yang kekal. Tuhan ajarkan kita, karena orang di luar Yesus akan berusaha mencari makan minum karena ketakutan. Tapi kalau kita yang hidup di dalam Yesus,
selalu dijaga, selalu disertai. Percayalah janji Tuhan. Dia tidak pernah ingkari. Sesulit apapun, sesusah apapun hidup kita, Dia selalu menyertai kita. Percaya janjinya, Dia sumber. Dia tidak akan mengkhianati kita. Manusia bisa mengkhianati, tapi Tuhan tidak mengkhianati. Tidak bisa memisahkan kasih-Nya kepada kita yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara, lambung berbicara tentang kebutuhan hidup manusia, makan dan minum, sehingga banyak orang rela meninggalkan imannya, banyak orang menjual dirinya, menghancurkan dirinya karena apa? Karena hanya makan, rela mencuri, rela melakukan apapun yang jahat. Tapi kita anak Tuhan tetap berjuang, tetap melangkah, lakukan bagian kita, pasti Tuhan akan pelihara kita. Rambut saja yang ada di kepala kita jatuh, itu semua seizin Tuhan. Artinya hal sepele aja Tuhan perhatikan, apalagi kita yang serupa segambar dengan Tuhan, pasti kita dipelihara Tuhan. Dan yang keempat, iblis menyerang pada waktu Yesus di kayu salib, yaitu pada bagian punggung. Tahukah saudara, punggung Yesus selalu dipergunakan menanggung beban, kelemahan, penyakit, dan dosa manusia. Matius 11 ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan." Jadi setiap persoalan kita, pergumulan kita, datang kepada Tuhan. Tuhan akan menaruh kuk yang baru, sehingga kita ringan, saudara. Kita tidak sendirian, Tuhan mengasihi kita. Di mana juga di dalam kitab Matius, di pasal 8 ayat yang ke-17, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Jadi saudara, Tuhan itu punggungnya berbicara tentang Dia rela menolong kita. Dia menanggung segala kelemahan, segala penyakit, bahkan dosa manusia oleh darahnya yang sudah menebus kita, menyucikan kita. Kita terima darahnya dengan iman kita. Bukan dimandikan secara beneran darah, tetapi kita terima dalam iman. Karena hanya darah Yesus punya kuasa. Tidak ada yang bisa melawan darah Yesus. Jadi itu saja. Ingat, kenalilah serangan iblis. Yesus dicobai oleh iblis, kita juga tidak luput dicobai oleh iblis. Tapi lawanlah dengan kuasa nama Yesus. Dia selalu ada bagi setiap kita yang berseru kepada nama Tuhan. Itu saja yang saya bisa bagikan. Jangan lupa untuk berikan tanda like, komen, subscribe, bagikan ke banyak orang agar menjadi saksi bagi nama Tuhan dan nama Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya.